Selamat sore teman-teman, dengan Tante Wendy di sini. Dan hari ini Tante ingin memulai video Tante dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Saifullah, dan semoga arwah beliau diterima di sisinya. Nah, kemudian Tante ingin membahas sedikit mengenai masalah PSBB. Betul kan kata Tante bahwa kemungkinan PSBB ini tidak efektif dan tidak berhasil. Kenapa? Tante tadi jalan-jalan. Kemudian kalian bisa lihat videonya di sini. Kalian lihat ada warteg yang masih membiarkan orang-orang untuk makan. Walaupun Tante lihat orang-orang yang makan itu mengambil jarak juga, kira-kira sejarak sama dengan tempat duduk di busway. Nah, jadi Tante sebenarnya mau review soal masalah pelaksanaan PSBB. Jadi sebenarnya kegagalan kita itu bisa terjadi bukan karena masalah planningnya atau idenya. Jadi mungkin idenya itu bagus untuk PSBB lagi agar masyarakat kita aman dari COVID. Tapi masalah kontrol pelaksanaannya bagaimana? Itu yang jauh lebih penting dari masalah idenya itu, Pak Anies. Dan itu menurut Tante kelemahan dari Pak Anies. Dengan segala hormat, Tante mengatakan bahwa dari segi pelaksanaan, Pak Anies masih harus belajar dari Pak Ahok. Tante bukan pendukung Pak Ahok. Maksudnya dulu Tante pernah mendukung beliau ketika kena kasus penistaan. Namun dalam hal tertentu Tante juga banyak yang nggak setuju dengan Pak Ahok. Misalnya dulu Pak Ahok punya kebijakan agar motor nggak lewat jalan protokol. Nah, Tante protes karena kan Tante kan penggemar ojek-ojek yang cakep-cakep itu loh. Nah, sekarang kita balik lagi ke Pak Anies. Pak Anies, jadi bagaimana kalau misal kemudian Anda punya kebijakan, kemudian ternyata tidak efektif di lapangan. Dan malah saya baca juga di sini bahwa bahkan Bapak juga tidak memberikan contoh yang baik. Maksudnya betul bahwa Pak Saifullah itu perlu dihormati. Namun kan kita tahu ada prosedur COVID untuk orang yang meninggal karena COVID. Nah, apakah dengan Bapak memberikan contoh presiden bahwa kemudian bisa ambulans membawa dulu jenazah yang terinfeksi oleh COVID untuk dihormati dulu sebelum dikuburkan. Pada praktik selama ini adalah bahwa ketika orang meninggal karena COVID, bahkan kadang keluarganya tidak boleh juga loh untuk menemui, untuk menyentuh atau melakukan hal-hal yang dekat dengan jenazah tersebut gitu. Jadi ada dua hal sih yang Tante lihat. Pertama, dari segi Pak Anies sendiri dan semua jajarannya itu kadang-kadang dari soal peraturan tuh kadang fleksibel. Itu yang kadang nggak bisa berlaku kalau bisa berhubungan dengan hal seperti PSBB. Yang kedua juga sifat masyarakat kita yang kadang-kadang karena kebutuhan itu kemudian enggan melaksanakan hal-hal yang memberatkan mereka. Jadi Tante nggak menyalahkan juga loh untuk masalah misalnya ada warteg yang buka karena mereka butuh dana juga, butuh uang juga untuk hidup. Dan juga kan belum dipikirkan oleh Pak Anies juga gimana kemudian pelaksanaan ini bisa dijalan lancar tapi juga bisa untuk menghormati hak-hak hidup orang, misalnya untuk berusaha gitu. Jadi ini yang mungkin diprotes banyak orang dulu ketika Pak Anies tiba-tiba mengumumkan menarik rem PSBB total. Itu menurut Tante bahasanya dari Pak Anies itu, maaf Pak Anies yang ganteng, itu terlalu bombastis ya. Dan sekarang pelaksanaannya agak melempem,
Bahkan saya juga bisa menunjukkan juga beberapa komentar di sini yang Tante lihat secara online dari Facebook. Nah, kemudian Tante cuma memberikan masukan, Pak Anies, mau berapa tahun pun, berapa kali pun juga PSBB dilakukan, kalau ternyata tidak dijalankan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, dan kemudian tidak diawasi dengan baik, ya nggak ada gunanya. Contoh, busway kan diberikan jarak. Tapi Bapak tahu nggak, dulu lagi masa new normal saja, saya pernah ke busway, saya coba antri gitu, ada jarak. Tiba-tiba ketika busway datang, ada yang nyelamat di depan. Itu jaraknya mungkin cuma 20 cm dari tante loh. Nah, jadi dengan hal-hal demikian, harusnya Pak Anies sebagai pemimpin tahu sikapnya atau kebiasaan penduduk Jakarta juga. Jadi planningnya lebih jelas dan lebih teratur. Maaf ya Pak Anies dan semua Pemprov, Tante cuma memberikan masukan supaya berhasil. Karena kan tujuan kalian kan untuk menyelamatkan jiwa manusia dan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak benar, Tante merasa sebagai warga Jakarta, Tante memberikan masukan pada kalian. Oke, jangan hard feeling ya. Jangan juga merasa bahwa Tante menjahati kalian gitu. Kemudian untuk yang setuju dengan ide Tante dan semua pendapat Tante, tolong komentar, tolong share juga. Tolong sampaikan juga pada orang-orang yang bisa mengambil kebijakan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Dah.